Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Ansori Dasaputra, guru SDN Taba Tengah Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, yang sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024, jurusan Pendidikan Agama Islam LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 24104180016. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Taba Tengah pada kelas 4 fase B dengan tema senang menolong orang lain dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video praktek pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan barokah. Nah, kepada ketua kelas, tolong dipimpin untuk doa. Tanganku ada dua, lima jarinya. Ku angkat semuanya, lalu kita berdoa. Siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tanzil Akbar yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan aman, lancar, dan barokah. Oke, anak-anak, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional. Kepada Mbak Elsa, tolong dipimpin menyanyikan lagu nasional. Silakan anak-anak untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dapat kasih
pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih pada Mbak Elsa. Silakan duduk kembali anak-anak. Terima kasih pada Mbak Elsa yang sudah memimpin lagu Wajib Nasional Garuda Pancasila. Semoga rasa cinta tanah air kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia semakin tambah dan semakin semangat. Oke anak-anak, Pak akan mengabsen dulu. Siapa yang belum hadir, tidak hadir ya pada pagi hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Berarti anak-anak sudah sehat ya, sehat, bugar dan semangat. Oke, sekarang Pak Ansor akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Pernahkah kalian menolong orang lain? Pernah. Seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Saya Kak. Ya oke, apa Tanjil? Menolong teman yang kesulitan. Nolong teman yang kesulitan. Oke, bagus. Ya, ada yang lain untuk pernahkah kalian menolong orang lain? Ada yang lain enggak? Saya Kak. Ya, apa Rara? Membantu teman yang terjatuh. Membantu teman yang terjatuh. Oke, bagus ya. Nanti jawaban ada yang membantu nenek menyeberang jalan, membantu teman jatuh, membantu kawan yang terkena musibah. Itu adalah contoh-contoh menolong orang lain. Sekarang Pak Ansori bertanya, apa perasaan kalian setelah menolong orang lain? Ayo. Senang ya. Yang lain apa? Selain senang apa lagi? Gembira. Gembira. Bahagia dah kira-kira kalau menolong orang lain? Bahagia. Oke, bagus ya. Berarti kalau kita bisa menolong orang lain, kita akan senang, gembira, dan akan menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oke, anak-anak, Pak Ansori akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, lihat di layar ya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pentingnya sikap menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat membuat paparan mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap senang menolong orang lain dalam kegiatan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya, coba anak-anak perhatikan di layar. Pak Ansori akan menampilkan sebuah video tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu senang menolong orang lain. Silakan simak ya. Mari kita amati gambar berikut ini. Ada teman yang sedang bermain sepatu roda dan terjatuh, lalu ditolong oleh temannya untuk berdiri. Lalu, mengapa kita perlu saling tolong menolong anak-anak? Karena saling menolong merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan teladan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان." Artinya, dan tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Perhatikan contoh tolong menolong dalam kebaikan. Pertama, menolong teman yang sedang jatuh, menolong korban banjir, menolong lansia membawa beban berat. Sedangkan contoh tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan adalah sebagai berikut. Contohnya, bekerja sama ketika ulangan, menganggap pendapat diri paling benar saat berdiskusi kelompok dengan bersama teman, dan mengolok-olok atau membuli teman atau melakukan perundungan terhadap teman. Itu jangan sampai terjadi ya. Sebagai anak soleh dan soleha, kita hendaknya mencontoh Rasulullah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu senang menolong orang lain.
Oke anak-anak, dari video dan gambar yang akan Pak Ansori tampilkan ini, ya coba perhatikan gambar ini yang Pak Ansori tampilkan. Siapa yang ingin berkomentar terkait video dan gambar yang Pak Ansori tampilkan? Saya Pak. Ya. Menolong teman yang terjatuh. Menolong teman yang terjatuh. Oke, ada yang lain? Saya Pak. Ya. Menolong korban banjir. Menolong korban banjir. Ada lagi contoh menolong orang lain? Saya Pak. Apa, Mbak Rara? Menolong manusia membawa beban berat. Oke, coba ada nggak contoh yang tidak diperbolehkan orang lain dari gambar tadi, dari video tadi? Apa tadi? Bekerja sama ketika ulangan. Bekerja sama ketika ulangan. Ada yang lain? Mengolok-olok bully teman. Mengolok-olok atau membuli teman. Itu diperbolehkan atau tidak? Mengolok-olok atau membuli teman? Tidak. Tidak. Oke, namanya perundungan ya. Itu dilarang ya. Tidak boleh. Jadi anak-anak nanti akan mendapatkan trauma yang mendalam. Oke, jangan sampai ya di sekolah kita di Tambah Tengah ada perundungan, itu jangan sampai terjadi. Oke, jadi anak-anak sudah paham ya. Oke, sekarang Pak Ansori akan membentuk suatu kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, ini kelompok ketiga, dan ini kelompok keempat ya. Oke, apa tugasnya? Coba perhatikan di layar. Tugasnya adalah, ini ada 2 studi kasus ya. Yang pertama, Widya beragama Islam, ia mempunyai saudara yang beragama Kristen. Baik, perhatikan. Nah, saudaranya suka memberi hadiah. Widya tidak tahu apakah boleh menerima hadiah atau tidak. Nah, bisakah kalian membantu bagaimana Widya bersikap terkait kasus ini ya? Yang kedua, Nur Ramadhani beragama Islam. Ia bersaudara dengan Wayan Kartini yang beragama Hindu. Berarti non-Muslim ya. Nah, ketika musim hujan, rumah Wayan Kartini yang beragama Hindu tadi itu kebanjiran. Nah, rumah Nur Ramadhani kurang mengerti apakah boleh membantu Wayan Kartini yang beragama Hindu tadi. Bisakah kalian membantu bagaimana Nur Ramadhani bersikap? Oke, bisa ya. Itu adalah diskusi yang akan kalian diskusikan. Oke. Nah, Pak Ansori akan membagikannya ya. Silakan diskusikan. Nah, silakan ya diskusikan ya dengan kelompoknya. Nah, di antara kelompok ini boleh memilih salah satu kasus yang ada di LKPD ini ya. Silakan pilih. Mau milih yang A boleh, mau milih yang B. Nah, silakan anak-anak mau milih yang A, mau milih yang B. Oke, silakan. Ya, diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ya, mau milih yang A atau yang B diperbolehkan. Silakan milih ya. Ya, nanti jawabannya di bawahnya ya. Gimana? Ayo, diskusinya. Ayo, milih yang A atau yang B. Silakan diskusikan kelompoknya. Soalnya ya, nah mau milih yang ini kasus yang ini, kasus yang ini. Nah, sikap kita bagaimana nih? Kalau ada saudara kita beragama Kristen, saudara suka memberi hadiah. Nah, kita beragama Islam tidak tahu apakah boleh Widyanya beragama Islam, apakah boleh dia menerima hadiah atau tidak. Bisakah kita membantu bagaimana Widya bersikap? Sikap dia seperti apa? Atau milih yang B tadi? Ya, yang B tadi, Nur Ramadhani tadi yang beragama Islamnya. Yang Wayan Kartini beragama Hindu. Nah, rumah Wayan Kartini beragama Hindu tadi ke banjiran. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang Islam? Ya silakan. Yang ini bagaimana? Memilih yang A apa yang B? Yang B, oke. Silakan ya, lanjutkan. Yang kelompok ini, kelompok 4. Milih yang A. Oke. Boleh di belakangnya boleh, ya. Ya.
Ini yang milih yang mana? Yang A atau B? Yang B ya, oke. Silakan. Boleh ya. Nah, bagaimana? Oke anak-anak, sudah semua diskusinya? Sudah. Oke, nah sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi anak-anak ya. Silakan kelompok 1 duluan, ayo maju. Semuanya maju, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Latifah Salwa Fadila dan teman-teman saya Akila, Pira, dan juga Zara. Kami memilih yang A. Widya beragama Islam. Ia mempunyai saudara yang beragama Kristen. Saudaranya suka memberi hadiah. Widya tidak tahu apakah boleh menerima hadiah atau tidak. Bisakah kalian membantu bagaimana Widya bersikap? Mengambil hadiah dan bilang terima kasih sudah memberi hadiah. Kita harus menerima hadiah dan Widya walaupun berbeda agama harus menerima apa adanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan kelompok 1 ada yang berkomentar tak? Ada ya, ada bagus ya. Oke. Tadi menurut kelompok 1 boleh diterima walaupun dia berbeda agama. Nah, oke, sangat bagus ya, tidak apa-apa menerima hadiah tersebut meskipun berbeda agama. Oke, karena kita sama-sama negara Indonesia. Oke, sekarang silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kami akan membacakan hasil kelompok diskusi kami. Kami akan memilih B. Nurahmadani beragama Islamlah bersaudara dengan Wayan Kartini yang beragama Hindu. Ketika musim hujan rumah Wayan Kartini kebanjiran. Nurahmadani kurang mengerti apakah boleh membantu Wayan Kartini. Bisakah kalian membantu bagaimana Nurahmadani bersikap? Karena kita harus saling menolong walaupun berbeda agama, kita harus saling bertoleransi. Sekian, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan kelompok 2 tadi, ada yang berkomentar kelompok lain? Ada ya, menurut kelompok 2 kita harus saling tolong menolong karena itu adalah toleransi dalam beragama. Oke, tepuk tangan yang meriah kelompok 2. Silakan kelompok 3, sekarang gilirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya dan teman-teman saya yaitu Zahia Kobilia, Tanzil, dan Puja saya yang akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Kami memilih yang B. Nurahmadani beragama Islam. Ia bersaudara dengan Wayan Kartini yang beragama Hindu. Ketika musim hujan, rumah Wayan Kartini kebanjiran. Nurahmadani kurang mengerti apakah boleh membantu Wayan Kartini. Bisakah kalian membantu bagaimana Nurahmadani bersikap? Jawab
jawaban dari kelompok kami. Boleh, karena bersaudara dan kita sebagai umat muslim harus saling tolong-menolong, walau berbeda suku dan agama. Dan oleh karena itu, kita sebagai sesama manusia tidak boleh membedakan satu sama lain dan harus senang menolong. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berkomentar dari pandangan dari kelompok 3? Ya, sudah sangat bagus sekali ya. Ya, sekarang giliran kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membaca hasil diskusi kami. Kami memilih A. Widya beragama Islam. Ia mempunyai saudara yang beragama Kristen. Saudaranya suka memberi hadiah. Widya tidak tahu apakah boleh menerima hadiah atau tidak. Bisakah kalian membantu bagaimana Widya bersikap? Widya boleh menerima hadiah itu karena di dalam agama Islam tidak boleh membeda-bedakan agama lain. Kita harus toleransi dan kita harus menghargai pemberian itu karena kita perlu menjaga barang dengan baik. Oke, dari paparan kelompok 4 ada yang berkomentar? Bagus ya, bahwa bersikap toleransi sama agama dan kita menghargai pemberian dari barang non-muslim. Ya, silakan tutup tangannya dia. Oke anak-anak, hasil dari diskusi dari kelompok 1 sampai 4 tadi silakan ditempel di papan tulis. Nah, perwakilan dari masing-masing ketua kelompok untuk menempel di papan tulis. Dari kelompok 1 dulu ya. Oke. Semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya, terima kasih sudah sangat bagus sekali ya. Jadi bahwasannya kita harus saling sama menerima hadiah, kemudian membantu non-muslim itu tidak apa-apa. Oke. Nah, bagaimana penjelasannya? Silakan simak ya, perhatikan bahwa yang A tadi jawaban yang A tadi bagaimana Widya beragama Islam yang mempunyai saudara yang beragama Kristen, saudaranya itu suka memberi kepada Widya. Nah, tapi dia tidak tahu apakah menerima hadiah atau tidak, itu disangka kalian membantu. Nah, bahwa sikapnya adalah ya memberi hadiah adalah perilaku yang baik dan dianjurkan agama. Semua agama menganjurkan kita untuk saling memberi ya. Karena itu kamu boleh menghadiahi teman atau saudaramu yang berbeda agama. Kamu juga boleh menerima hadiah dari temanmu yang berbeda agama. Nanti ya, kita memberi kepada saudara kita yang non-muslim atau non-muslim itu memberi kepada kita itu tidak apa-apa ya. Nah, hadiah yang kamu terima dari saudaramu yang beragama Kristen boleh kamu terima, tapi ada apa namanya pengecualiannya, asalkan ya kamu tetap meyakini bahwa Nabi Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah, bukan Tuhan ya, juga bukan anak Tuhan. Yang sampai merubah keyakinan kita atau merubah akidah kita. Ya, asalkan tidak memboyarkan akidah kita. Misalnya setelah kamu diberi, kamu akhirnya pindah agama, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau kita menerima hadiah, tidak memboyarkan akidah kita, itu tidak apa-apa. Jadi yang A tadi, jawabannya sudah sangat kamu semua ya, memang diperbolehkan. Dan B tadi, Ramadhani beragama Islam yang bersaudara dengan Wayang Kartini yang beragama Hindu ketika musim hujan, rumah Wayang Kartini yang beragama Hindu kebanjiran ya tadi ya. Nah, apakah boleh membantu Wayang Kartini? Misalnya kalian membantu bagaimana Nur Ramadhani yang beragama Islam kita? Tadi sudah bagus jawabannya ya. Nah, saling membantu adalah perilaku yang baik dan diperintahkan agama.
semua agama pasti akan memerintahkan untuk saling membantu. Islam pun juga sama, memerintahkan kita untuk saling tolong menolong. Kalau dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuh. Nah, jadi menolong musibah saudara kita non muslim itu diperbolehkan ya, walaupun dia berbeda agama. Karena juga pernah Nabi Muhammad SAW itu juga pernah menjenguk anak tetangganya yang orang Yahudi yang sedang sakit. Padahal orang tetangganya yang buta itu sering mengolok-olok Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tetap bertoleransi. Jadi semua jawabannya sudah sangat bagus sekali ya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, ya. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari materi senam orang lain, dan anak-anak sudah tadi melaksanakan kerja kelompok dan sangat baik ya, maka Pak Sali akan membagikan asesmen ya dari materi kita. Nanti kerjakan ya ini ya. Anak, kita akan masuk pada materi kesimpulan. Sebelum kesimpulan, silakan ketua kelas untuk memimpin ice breaking dulu, biar lebih semangat. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih pada ketua kelas. Balik lagi. Oke, kesimpulan kita pada pagi hari ini, pembelajaran kita pada pagi ini ada 3 ya. Yang pertama, arti senang menolong orang lain dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi contoh perbuatan menolong orang lain. Yang ketiga, dapat mempraktekkan senang menolong orang lain. Silakan, ada yang mau komentar yang nomor 1, arti senang menolong orang lain dengan benar. Ayo, apa Tanzil? Jawaban saya, setelah saya belajar menolong orang lain, saya dapat mengetahui bahwa menolong orang lain itu dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagus ya, tepuk tangannya. Oke. Ya, yang nomor 2, siapa yang mau komentar? Ya, Mbak Latifa. Setelah saya belajar materi senang menolong orang lain, kami dapat mengetahui mana yang diperbolehkan menolong orang lain dan mana yang tidak diperbolehkan menolong orang lain. Iya, bagus sekali ya. Setelah belajar materi senang orang lain, dapat mengetahui mana yang diperbolehkan menolong orang lain dan mana yang tidak diperbolehkan menolong orang lain. Bagus, oke. Nah, sekarang yang nomor 3, siapa yang ingin menyimpulkan nomor 3? Ya, Elsa, ya silakan Mbak Elsa. Setelah saya belajar materi senang menolong orang lain, saya mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Mbak Elsa akan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di lingkungan sekolah maupun di dimanapun berada. Oke, bagus sekali ya, tepuk tangan semua. Oke, ya sangat bagus ya, berarti anak-anak sudah paham semua ya. Oke, sekarang saatnya Pak Ansori akan melakukan refleksi ya, akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang telah anak-anak pelajari pada hari ini? Ya, apa? Senang menolong orang lain. Tentang senang menolong orang lain. Oke, yang lain ada? Tentang Tentang belajar bagaimana cara menolong orang lain. belajar bagaimana cara menolong orang lain. Oke, bagus ya. Oke.
Oke, yang kedua, apa yang paling anak-anak sukai dari pelajaran pada pagi hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Saat Pak Ansori menampilkan video di layar. Oke, saat Pak Ansori menampilkan video di layar. Yang lain? Saya, Pak, saat Pak Ansori menjelaskan materi. Saat Pak Ansori menjelaskan materi. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Bagus sekali ya. Oke. Sekarang apa yang belum anak-anak pahami pada pelajaran pada pagi hari ini? Sudah paham semua. Alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah paham semua ya. Sangat baik sekali. Bagus. Oke, anak-anak. Berarti sudah paham semua ya. Oke, sekarang silakan buka buku kalian, buku paketnya halaman 148. Di situ ada 2 soal. Silakan kerjakan di rumah ya untuk PR ya. Oke, silakan kerjakan di rumah untuk PR. Oke, nanti dikumpulkan pada minggu depan saat pelajaran agama kembali ya. Paham? Oke. Nah, alhamdulillah pelajaran kita pada pagi ini telah selesai. Anak-anak sangat semangat, sangat baik. Untuk sebelum menutup pelajaran kita pada pagi ini, kita menyanyikan dulu lagu Mars Musirawas Mantap ya. Silakan untuk Mbak Elsa untuk memimpin lagu Mars Musirawas Mantap ya. Ya, silakan ke depan. Ya, yang peserta silakan berdiri anak-anak. Oke ya. Ayo semua warga Musirawas, ayo kita maju membangun bersama. Kita mandiri akan bermartabat demi cita-cita bersama. Satukan tekad jiwa raga kita, pantang menyerah, hadapi bersama. Berbakti pada Musirawas, berbakti membangun negeri. Kepalkan tanganmu, tunjukkan sloganmu. Musirawas mantap, maju mandiri ke martabat. Majulah tanpa ragu-ragu, berkarya dan bekerja, langsera sesekam tema, kerja musyawarah mufakat bersama, wujudkan Musirawas mantap, sejahtera kita bersama. Satukan tekad jiwa raga kita, pantang menyerah, hadapi bersama. Berbakti pada Musirawas, berbakti membangun negeri. Kepalkan tanganmu, tunjukkan sloganmu. Musirawas mantap, maju mandiri bermartabat. Kepalkan tanganmu, tunjukkan sloganmu. Musirawas mantap, maju mandiri bermartabat. Ya, silakan pada Mbak duduk kembali. Terima kasih ya, duduk. Silakan anak-anak duduk kembali. Oke, pelajaran kita telah selesai, anak-anak. Untuk itu, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mas Tanjil. Manis, atau mau kurang, mari kita lakukan. Kalau edik mau manis, mau berdoa. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawas
bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Siap berita soleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak bisa sehat, bisa kuat, bisa semangat ya. 7 kebiasaan anak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Pak akhiri, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Pak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.